vaksin ini kan kita bicara tentang bagaimana kita melawan hoax yang sekarang menyebar di seluruh Indonesia. Kalau orang mati karena vaksin, mungkin kita sudah duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam podcast Kaki Tanah Papua. Pace-mace, om, tante, kakak, adik, semuanya. Baik, Kayan, bisa perkenalkan diri. Saya perkenalkan, nama saya Yan Andreas Warwai. Kakak, kenalan dulu dong. Nama saya Jalil Ambaras. Ya, terima kasih. Luar biasa nih. Ya. Yang ketiga nih, tadi yang pertama. Ya. Kenapa tingkatan pertama itu adalah anggaran murni dari Brimob Polda Papua Barat. Yang kedua dari pengusaha. Yang ketiga dari Pemda nih. Yang paling menarik menurut saya itu yang keempat. Saya sedih itu. Sedih. Pak, ada kakaknya bisa cerita di ibu yang datang dengan anaknya mahasiswa. Jadi itu ibu, ada satu cerita, ibu ini dia waktu dapur lapangan pertama dan kedua tuh saya kasih makan. Itu mereka terisolasi di daerah Andai sana. Jadi waktu saya Jangan bilang Andai, Marunia ya. ya. Oh, orang lebih tahu sana. Hafal deh, Di perumahan apa Arfai Permai atau di Andai sana dekat jembatan itu yang sebelah kanan itu. Iya. Jadi sampai ke sana, jadi ibu sekeluarga, ibu itu dia baru habis melahirkan. Dan luar biasa waktu saya ke sana itu kita kasih makan dan kasih obat itu, ibu tuh dia menangis karena yang kita setiap ketemu mereka itu yang pasien isolasi mandiri itu mereka dikucilkan tetangga loh, dikucilkan, dihina, dijauhi. Jadi mereka drop betul. Dan kita datang, tapi kita datang dengan support, kita berikan, akhirnya yang tadi mereka drop itu langsung kembali, oh saya bisa sembuh. Dan ya puji Tuhan, dapur lapangan ketiga itu dia telepon saya sore, adik kakak enggak kasih apa-apa, tapi ada sedikit kakak punya usaha tomat itu kakak mau bawa ke dapur lapangan. Oh silakan. Itu hari itu terharu sekali. Semua orang yang di situ semua menang. Dan ibu itu sendiri pun bicara bahwa bagaimana bukti yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Walaupun hanya sekotak makanan, tetapi dia punya dampak itu luar biasa. Dan sampai hari ini saya punya handphone ini, saya simpan pasien-pasien isolasi yang sudah sembuh, mereka masih kontak-kontak terus. Tanya apa kabar, karena itu kebaikan kita yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Jadi ibu ini dia datang membawa satu kantong tomat hasil kebun dan kacang panjang. Kacang panjang itu betul-betul diantar ke dapur lapangan hanya karena ingin membantu sesama. Dan yang keempat ini memang murni, dapur 4 itu murni bantuan dari masyarakat. Mahasiswa, komunitas, terus masyarakat umum itu membantu. Karena dari pemerintah daerah kita kelola juga sekitar 10 hari, nggak sampai 10 hari habis, kita harus tutup. Nah dengar itu, dengan informasi kita mau tutup, masyarakat berbondong-bondong nih, nyumbang, ada yang cuman beli mie satu karton, cuma satu ikat wortel sekilo. Nah, ini yang justru kita jadi beban waktu itu teman-teman dapur. Kalau saya sih nggak masalah gitu kan, saya kan nunggu mateng baru saya kerja dengan teman-teman ya. Itu setengah matinya itu gimana? Kita lihat menu yang berbeda-beda itu, olah otak bagaimana? Oh hari ini kita masak ini, oh yang ada di sini masak apa harus. Itu cepat, jadi waktu itu luar biasa sekali. Beras, segala macam itu mengalir ke ketiga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya sudah blank dari sini tuh, saya aduh, apa yang mau diceritakan, karena padahal memang itu mengalir begitu dan keterlibatan. Saya ingat mahasiswa yang sangat terdampak. Selain itu nanti saya akan cerita lagi sebagai yang komunikasi di distribusi di 2, 3, 4 itu. Kami melayani juga orang yang tidak terpapar, tapi betul-betul terdampak pandemi sampai kesulitan makan. Betul. Dia seorang ibu, punya bayi, terus 2 anak, suaminya hanya kerja ojek. Nah, saat itu ojek itu nggak ada penumpang saat
pandemi puncak-puncak itu nggak ada orang keluar di Manokwari, mau putar-putar ojek juga nggak dapat penumpang, dia nggak bisa makan. Kalau saya Betul. komunikasi, saya kasih Pak Dansat, saya tunjukin, Dansat kaget, Betul. ada yang seperti ini. Akhirnya kita kirim setiap hari. Itu dan banyak cerita-cerita itu banyak, toh teman-teman. Ya nantilah kita bikin yang hebohnya. Jadi ini cerita di dalam dapur nih ceritanya, belum yang kita keluar. Itu Lebih heboh lagi kalau ada Bang Semi gitu. Itu luar itu biasa. luar biasa. 2 hari padahal di sini. Iya. Iya tuh, ini 2 hari ya nggak apa-apa lah. Kita doakan saja beliau kita pantau kan, beliau tetap berkomunikasi dengan kita kan di di Iya. Maluku Utara. Beliau juga melakukan hal yang Hal yang sama. meskipun dalam bentuk berbeda. Langsung dia action untuk ini penanganan pandemi di sana yang kita lihat. Itu yang dia itu sebagai Karops. Akhirnya kan beliau mengambil peran yang lebih besar, yang mengatur semua. Oke. Iya, Iya. keren. Iya. Itu. Jadi itu Pak Cemace, Om Tante, sahabat podcast Tanah Papua, sahabat podcast Kaki Tanah Papua, itu pengalaman yang bisa diceritakan oleh teman-teman di Manokwari, bahwa pandemi ini semua terdampak, ya kan? Betul. Tidak ada yang tidak terdampak. Betul. Cuman besar kecilnya beda. Kalau abang saya di sebelah ini mungkin ya dampaknya nggak inilah, ya tuh dia masih Ini serius, gue pernah kena corona. iya. Gue sempat mau berangkat. Iya. Berangkat begini, swab begini, positif. Masa ini nggak ada sakitnya kok positif gitu. Tapi Pak Toto jujur ya, Iya. saya hampir berapa tahun COVID ini, sampai kemarin dapur lapangan saya berinteraksi dengan pasien isolasi. Ada berapa teman Pasien itu positif, yang iya. positif ini Iya. bersentuhan. Iya. Tapi sampai hari ada ini saya belum Tapi saya itu belum sudah positif. kekuatan Tuhan. Dan Amin. karena Pak Iya. Ketua juga pada satu Pak Ketua Luar pada biasa. saat itu tidak pakai APD loh. Iya betul. Tidak pakai APD. Kalau yang lain kan pasti akan bersentuhan. Iya. Jadi saya bagaimana rasa hidup itu diberkati sesudah dapur lapangan itu selesai. Iya. Dan saya yakin dan percaya di saat kita menabur sesuatu dengan hati yang tulus, itu berkat itu datang kepada kita tuh tanpa di luar daripada nalar pikiran saya. Itu sangat luar biasa. Ini hukum apa pendeta ya? Saya kenal keluarga beliau. Saya kenal. Karena tidak itu yang saya alami. Iya. Dalam arti keluarga saya itu dilindungi dari COVID-19 sampai hari ada ini. Iya. Tapi ingat ya, saya pesan ke teman-teman di luar sana mungkin yang tidak nyambung dari awal dengan perbincangan kita. Kenapa teman-teman relawan dapur lapangan saat itu keluar tidak menggunakan alat APD. pelindung diri standar, masker? Ini bukan berarti Dansat Brimob waktu itu tidak mengingatkan kita, tidak. Tapi teman-teman yang keluar ketika memakai masker segala macam saat awal-awal pandemi itu mendapat penolakan dari masyarakat, tapi kita ngalah, udah tetap jaga jarak. Solusinya tetap jaga jarak. Makanya dulu digantung di pagar, digantung di pintu, kita komunikasi jarak jauh. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi begitu ke belakang sini kita sudah APD, pakai masker kan, pakai masker. Oh iya, satu lupa. Oh, udah. Jadi satu cerita itu dapur lapangan pertama. Jadi saya ini ngomong karena saya dapat informasi dari Puskesmas Maripi. Saya dapat informasi anak buah saya satu lari ke sana karena dia anggota di Polda. Jadi saya telepon dia nanti sehingga ke Puskesmas, kalau pulang dinas sehingga Puskesmas cek itu bawa ke datang. Dia datang kemari. Kita lihat hampir sekitar 15 orang itu mereka ada di tempat prostitusi ya. Oh iya. Terus waktu kita malam, kita monef, malam itu saya ngomong semua, saya bicara waktu kasih kesempatan saya bicara ke semua panitia dan termasuk Pak Abang kami, Abang Semi waktu itu beliau Dansat. Terus saya kasih tahu, jadi ada di tempat prostitusi ini ada berapa orang yang terdampak. Dan kalau kita tidak melihat mereka, nanti mereka akan berani keluar untuk cari uang, ya toh, karena mereka juga butuh makan. Iya. Akhirnya itu nanti lebih panjang lagi. Nanti yang datang dorang layani keluar bawa COVID lagi. Jadi saya pagi itu saya datang pagi terus jadi Pak Dansat bilang, "Dek, arah mana?" Saya bilang, "Komdan izin saya arah Arfai." Waktu itu saya masih merangkap ke distribusi. Jadi beliau bilang, "Udah, ini
pakai mobil saya. Kalau oke, kalau begitu cabut dasi. Udah, Pakai mobil pergi. langsung Dansat. Yang ikut itu anak buah saya, Wahyu, anak andalan dia. Jadi karena dia tahu seluk-beluk daerah sana. Sampai di sana, beliau ini tidak percaya kalau saya sampai di sana. Teman-teman di dapur lapangan itu tidak yakin saya akan ke sana. Tapi karena hati nurani, hati yang begitu, karena bagaimana pergerakan hati untuk bagaimana kita menolong mereka, menyelamatkan mereka supaya dampaknya itu tidak tersebar keluar. Dan betul, kita datang dengan mereka menerima kita dengan baik. Kita datang dengan tujuan yang hati yang baik. Dan syukur bahwa dampak itu akhirnya yang berikut-berikut mereka sadar bahwa oh yuk sebenarnya COVID itu bahaya sekali. Jadi informasi yang kita dapat ya berikutnya langsung mereka yang itu yang ternyata dampak COVID itu mereka diisolasi, memang benar-benar diisolasi. Dan betul mereka sembuh. Kita datang berikan semangat, dorongan kepada mereka. Karena teman-teman mereka pun sendiri menggucilkan mereka. Akhirnya. Tapi bahasa itu yang cerita itu menjadi guyonan di dapur lapangan. Wah, itu sangat luar biasa. Itu menjadi itu hiburan tuh, Pak. Itu hiburan dan jujur saya waktu di foto dikasih masuk dalam grup dapur lapangan, semua orang tuh enggak percaya kita sampai di situ. Tapi itu menjadi itu percayanya itu karena pakai Dansat Brimo punya mobil. itu luar biasa. Betul. Itu sudah luar biasa Bang Semi ya. Pakai mobilnya masuk ke situ dia nggak marah, justru nggak marah. Dan itu menjadi satu contoh yang baik untuk para pejabat, khususnya pejabat yang ada di Manokwari. Sebenarnya banyak pejabat yang sebenarnya kalau hari ini yang punya hati seperti kita punya Bang Semi, saya yakin kita di Papua Barat itu luar biasa. Terjadi sesuatu mungkin itu pasti ada kekompakan yang luar biasa. Seru kan, asik gitu. Kita jadi relawan itu asik. Relawan jadi walaupun tidak terima gaji. Terima kasih. Jujur, saya hampir 6 bulan itu ada di relawan. Tapi saya tidak pernah terima gaji dari atau dikasih uang dari dapur lapangan. Tetapi berkat itu datang dari orang lain. Yuk kerja ini yuk. Oh, terima kasih. Berarti kita mengerti bahwa berkat itu Tuhan tahu. Intinya kita kerja aja, pokoknya kerja tanpa pamrih aja. Tuhan sudah tahu kok kita punya pos kita. Oh, kok kerja ini pasti nanti saya kasih kok berkat dari sini, dari sini. Boro-boro gaji, Bro. Uang pribadi keluar tuh. Dan yang keempat itu dapur yang keempat itu kan Dansat waktu kita menef terus Dansat bilang, "Dek, ini sudah tidak ada anggaran. Jadi kita tutup." Saya lihat ke belakang semua. Tapi sebagian makanan masih ada. Bahan-bahan waktu masih ada. Terus langsung saya bisik ke beliau. Sudah, saya tambah. Nanti saya dengan istri saya tanggung. Karena pas istri saya di belakang, saya balik. Istri saya, oh dia di belakang. Saya punya bendahara Genpan di belakang. Saya bilang, Komdan, kita dari Genpan sama uang pribadi, kita sumbangnya. Padahal ini sudah rencana mau tutup hari itu, malam itu. Dan malam itu, hari itu, langsung beliau ambil alih bicara bahwa nanti kita dikasih sport dana dari teman-teman Genpan, dari teman-teman sahabat polisi. Akhirnya uang-uang yang sebenarnya dikasih uang ojek ke teman-teman dapur lapangan, semua itu pada tidak terima uang itu baru dikumpulkan kembali, kita belanja makan. Itu sangat luar biasa. Itu hal yang tidak pernah kita. Dan besoknya itu banyak orang datang dengan bantuan duit, dengan makanan untuk bagaimana mensupport dapur lapangan keempat. Itu tuh sangat luar biasa. Karena memang betul-betul manfaatnya itu betul-betul dirasakan dan pelayanannya tidak pilih-pilih, siapapun dikasih. Ya memang ada cerita-cerita tadi seru gitu kan. Kapan lagi mau ke lokalisasi? Kalau kapan lagi coba? Pakai mobil Dansat Brimo. Luar biasa. Anaknya pendeta loh. Pendeta loh masuk lokalisasi. Terus kita enak itu. Kapan-kapan kita dikawal oleh anggota pegang senjata lengkap. Lengkap waktu itu. Luar biasa. Itulah kepekaan seorang Semi kalau menurut saya. Luar biasa. Nggak panggil Semi aja karena dia panggil abang, orangnya udah nggak ada kan. Kalau di sini saya nggak berani panggil nama tuh. Itu peka. Jadi relawan pun meskipun tanpa digaji dia tetap alokasikan uang transport. Nggak tahu dari mana dia cari. Pakai pribadi dia kasih uang transport ke relawan. Meskipun sebagian juga dikembalikan lagi untuk untuk tambah-tambah belanja keperluan dapur. Itulah keren ya. Nah, kita lanjut. Udah kita tinggal aja tuh dapur lapangan kan. Yang keren lagi dan lebih heroik lagi menurut saya tentang vaksin. Iya. Saat sudah mulai mereda COVID gelombang kedua, sudah mulai pada sembuh, itu kebijakan
TNI Polri saat itu adalah membantu pemerintah mensukseskan vaksin COVID-19. Iya. Gratis, ya kan ada. Nah, kita masih lanjut tuh, ya kan? Iya, masih lanjut itu. Kalau awalnya teman-teman sebagian itu dikoordinir oleh Bapak Bagio dari Dirbinmas ya, dari Dirbinmas. Tapi Bapak Roni tetap jalan dengan vaksin. Tapi saya apresiasinya lagi, sekali lagi beliau berhasil meyakinkan anak-anak Papua, khususnya mahasiswa-mahasiswa untuk vaksin yang saat itu menolak. Ya kan? Betul, beliau ya, terlibat lagi kan di asrama Jayapura itu. Nah, kita ganti topik nih, topik vaksinasi. Ya. Saat itu jujur aja, kita susah, apalagi meyakinkan teman-teman asli Papua untuk bisa ikut vaksin. Tapi beliau berhasil loh. Saat itu kalau tidak salah mulai dari HUT Polri ya, HUT Polri di sekitar bulan 7 ya, itu mulai vaksin dan semua menyebar dan kita tetap menyebar. Pak Roni waktu itu ya kan masuk ke asrama mahasiswa. Teman-teman sahabat polisi ikut waktu itu, Kakak Joko dan kawan-kawan, teman-teman Genpan, kami ya kan, kami ikut masuk. Mungkin siapa nih yang bisa cerita nih penolakan anak-anak mahasiswa nih? Saya terlibat juga, tapi Kakak Yan mungkin lebih tahu tentang itu. Saya hari itu saya hanya utus Ibu Fei waktu itu. Ibu Fei, Mama Fei, ya betul. Jadi yang dia laporkan ke saya dan beliau juga pun sempat cerita ke saya itu memang mereka sempat ya ditantang juga. Iya. Itu hal yang sangat berat waktu itu. Tetapi hati seorang bapak Bapak Dansat, dia datang dengan kapasitas dia bukan sebagai Dansat Brimob waktu itu ke asrama. Dia datang dengan kapasitas dia sebagai anak Papua, orang tua bagi mahasiswa. Awalnya tuh mereka ditolak. Oh, ribut hari itu malam ya. Katanya ribut itu segala macam. Tetapi dengan kata pelan-pelan beliau dia orang ribut, beliau diam aja. Padahal mau dilihat ini anak buahnya di luar ini semua lengkap dengan. Tapi beliau tenang, orangnya tenang sampai sudah ribut sampai selesai. Dia kasih kesempatan mereka bicara sampai selesai baru. Dia cuma satu kata aja langsung sudah. Akhirnya semua pada lulu. Itu meyakinkan. Saya cerita juga sedikit. Pada waktu itu juga saya terlibat pada waktu vaksinasi di asrama Bintuni. Oh iya. Itu sebelum asrama Jayapura. Iya. Oke. Jadi asrama Bintuni itu saya terlibat langsung. Saya terlibat langsung untuk bagaimana mengundang mahasiswa untuk divaksin. Memang banyak sekali penolakan. Dan terutama karena saya dengan Bang Ocep yang antar, kasih undangan ke asrama jalan pagi. Sempat ada salah satu asrama. Jangan kita baru di pintu pagar, semua pintu tutup. Pintu asramanya langsung ditutup. Astaga. Nggak mau ketemu. Mereka berpikir ini undangan vaksin lagi. Tapi puji Tuhan karena tadi Pak Ketua Genpan tadi sampaikan bahwa Bapak diadakan dengan seorang bapak, seorang anak Papua yang peduli terkait dengan tanah Papua, masyarakat Papua, terlebih mahasiswa sebagai anak-anaknya. Alhamdulillah pada saat itu banyak mahasiswa yang antusias untuk datang. Nah, ini juga bagian dari sebenarnya prestasinya beliau, bagaimana meyakinkan anak-anak Papua, terlebih anak-anak yang memang orang bilang anak Papua asli gitu. Anak Papua asli sulit sekali, nggak mau divaksin mereka. Ini realita dan sesuai data lapangan. Betul. Pada saat itu. Tapi mungkin karena beliau punya kedekatan emosional dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh, akhirnya dengan tokoh-tokoh mahasiswa pemuda yang lain yang ada, akhirnya banyak yang divaksin. Ini sangat harus kita apresiasi. Dan dari situlah OAP lain dia mulai. Jadi kalau vaksin ini kan kita bicara tentang bagaimana kita melawan hoax yang sekarang menyebar di seluruh Indonesia. Kalau di wilayah Indonesia Barat orang sudah paham dan sudah tingkat kesadaran orang untuk vaksin sudah. Tapi kalau kita di Indonesia Timur ini hoaxnya tuh masih tinggi. Contoh terakhir berulang kemarin ya, saya dengan Pak Ketua dampingi Pak mantan Dansat itu kita di Mansel itu luar biasa. Kita dapat tantangan yang begitu besar yang luar biasa. Tetapi ya karena kita dengan maksud yang baik, ya hari itu
sampai hari Kamis itu ya kita dapat ya OAP itu kesadaran masyarakat Papua khususnya orang Papua untuk vaksin itu tinggi ya hari tinggi itu ya. sekali, Kita ya. dapat luar biasa. Ya, karena sosialisasi yang menyentuh menurut saya, iya. Jadi walaupun hari terakhir itu ada sedikit ada problem. oknum aja, oknum, nggak mewakili. Karena hoax ya. Iya, karena hoax. Ini sudah di Jakarta, saya masih ada di TKP. Nggak, itu, Tapi saya lihat perlindungan Tuhan hari itu di saat kejadian, ya hati saya, ya kalau hari ini saya mati, ya enggak apa-apa. ya Tapi ya Tuhan selamatkan kita di dalam kondisi. tetap prihatin dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tapi sebenarnya saya nggak sepakat dengan gitu. Kalau mau memperjuangkan, ya perjuangkan sampai otopsi, sampai betul-betul terbukti itu karena apa. Ini kan di tengah jalan enggak gitu. Siapa lagi ya berhenti kan nggak mungkin. Kalau orang mati karena vaksin mungkin kita sudah duluan. Saya turun lapangan langsung pada saat itu di Mansel ya Pak Ketum. Iya. Jadi Pak Ketum ini belum ada, saya sudah duluan. Iya, beliau duluan hari Minggu. Saya duluan, saya ketemu masyarakat asli di daerah Rangsubari. Jadi saya datang begini ketemu kepala kampung dengan anak, jangan kau datang. Masyarakat sini dong bilang habis divaksin itu dong mati. Bagaimana? Saya bilang Bapak, saya ini vaksin 2 kali saya pakai vaksin, saya sudah mati berarti saya hantu datang sini. Itu yang sudah mulai pelan-pelan meyakinkan masyarakat. Dan puji Tuhan, orang sebenarnya kalau kita bicarakan sosialisasi yang baik, berikan pengertian yang baik kepada masyarakat, sebenarnya orang Papua ini mereka punya paham. hati, Punya paham. Tapi ini masalahnya mungkin karena ada orang sudah beranggapan lain, yang stakeholder yang lain yang nggak bisa kita sebutkan. Mungkin mereka nggak mau berpikir, ada orang tidak mau pasti. Tapi mereka sudah berburuk sangka duluan, akhirnya mereka tidak pernah divaksin. Gitu. Sebenarnya itu sosialisasi yang perlu kepada masyarakat. Tapi saya harap mungkin ya Bapak Ibu yang nanti nonton di siaran ini, mari kita sama-sama bantu pemerintah untuk tingkat vaksin itu lebih. Karena di Papua Barat masih 70% ya. Belum sampai 70 juga. Baru Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari. Mas berarti masih rendah sekali ya, Pak? Enggak rendah sekali sih, kita sudah di angka yang di atas 60-an sih kayaknya. Udah lumayan tinggi lah. Cuman nggak tahu nanti data terakhir saya belum cek. Jadi Mansel itu sampai lanjut. Jadi ketua Genpan bersama Peran bilang izin dan saya balik duluan. Tidak, kamu sama ketua SP dan ketua umum Genpan tinggal di sini dengan saya. Bagaimana? Akhirnya saya di Mansel, padahal saya tujuan tuh cuma datang ngecek mereka, saya naik siang, saya turun. Saya naik pakaian di badan. Sampai di sana, baru sampai depan pintu, ini dengan Pak Ketua SP dengan Pak Dansat lagi ngomong dengan Pak Burhan, pas lihat saya langsung, kita berdua tuh disuruh tinggal. Dan iya, puji Tuhan di Mansel itu beliau tidur di ini kan tidur banyak yang beliau punya peran penting juga waktu itu di Mansel. Teman-teman dari masyarakat, dia gerakan masyarakat dari Oratsbari, saya dari Mumi Waren, ya kita sosialisasi. Itu kayak apa ya, melendong gitu Mansel. Makanya waktu kejadian itu saya orang pertama yang dikejar. Saya sempat dipukul, tapi saat keringat dingin pada saat itu dia keringat dingin ini kalau yang Rangsubari tetap dong kejar saya dan siapa yang ada ke apa itu. Tapi ya puji Tuhan, walaupun saya sempat dipukul, cuman ya karena masa banyak orang yang kenal saya sempat diselamatkan karena teman-teman dari kepolisian itu sudah dipojokkan. Tapi Tuhan, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Saya lihat bagaimana di saat teman-teman itu sudah terkepung semua, tetapi tidak ada korban jiwa. Tidak ada yang kena ini. Itu luar biasa. Itu apa namanya, dampak dari hoax. Hoax itu dampak betul. dari hoax. Yang rugi siapa? Gitu kan? Yang rugi masyarakat sendiri ketika tidak cerdas. Oke, baik. Nanti kita lanjut ya. Oke. Sesi berikutnya. Oke. Apalagi kopi orang cetak. Ini kayak hitam putih bisa. Tapi memang sebenarnya masih banyak hal yang harus sebenarnya kita bukakan kepada masyarakat Papua. Yang pastinya gini, satu pesan saja. Bang Sem itu luar biasa. Iya. Saya banyak bergaul dengan PJU, saya sebagai anggota Sahabat Polisi dari tahun 2017. Saya banyak bergaul dengan pejabat utama. Tapi saya hormat dan kehormat kepada Bang Sem. Punya hati kemanusiaan terhadap tanah dan masyarakat. Betul. Nah, Itu luar biasa. Oke, closing statement. Bang Jalil dulu deh, pesan ke masyarakat nih tentang prokes nih. Oke, saya dulu ya. Iyalah. Sudah silakan. Tadi saya yang keluar. Kita hormati senior. Iya, senior. Ini senior banget nih. Sebenarnya kan kalau kita berbicara strata,
Ketua umum dulu. Tapi kan ketua umum tadi sudah pembukaan. Sekarang Ini closing statement-nya seperti apa? Ini terkait dengan himbauan aja. Iya, himbauan pesan terhadap disiplin prokes saja sih, Bang. Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua DPW Sahabat Polisi Papua Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat agar mari kita jaga bagaimana supaya tidak ada lagi pandemik yang ada di Papua Barat COVID-19 ini dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan kalau mau keluar, dan pakai masker. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketum. Ketum Gempan. Ini harus pakai kasa pendeta. boleh. Saya tahu teman tadi bahasa pendeta kebaca hukum. Iya. Iya, jadi oke, saya ya. Iya. Kamera salah. Ya, kita manusia diberikan hikmat. Iya. Jadi apa yang pemerintah lakukan sebagai wakil Tuhan nomor 2, ya, Tuhan menciptakan kita untuk berpikir hal yang baik. Jadi pemerintah memberikan aturan seperti memakai masker, mencuci tangan. Mari kita masyarakat, mari kita sama-sama menolong dan mengikuti anjuran pemerintah supaya COVID-19 ini bisa hilang di kita, khususnya di Indonesia, khususnya di Papua Barat, supaya Bapak Ibu tidak terdampak lagi dan kita punya aktivitas bisa kembali seperti normal lagi. Saya yakin dan percaya kita sama-sama bisa perangi hoax itu. Hoax yang belum vaksin, mari kita sama-sama vaksin supaya Bapak Ibu bisa terlindungi dan keluar. Sebenarnya vaksin itu yang dibilang dengan imunisasi. Cuman karena bahasa vaksin akhirnya kita orang Papua itu masih banyak yang takut. Ya. Tapi saya yakin dan percaya tahun ini pasti banyak orang Papua yang sudah vaksin, karena banyak orang Papua yang punya hati untuk peduli akan kesehatan, peduli akan keluarga. Mungkin itu dari saya. Amin. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih sahabat kaki tanah Papua, Pace Mace, Om Tante, Kakak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di podcast kaki selanjutnya.